Terus mengenai kiamat. Kiamat ini buronan nginep di tempat saya waktu itu. Jadi jangan macam-macam kau kiamat gitu loh. Saya udah nasihatin kiamat ini. Kau jangan menyudutkan Protestan gitu loh. Ya. Saya udah bilang Tanah Batak di Sumatera Utara, no mention. Itu tadinya Parmalim, ya. Dia tidak perlu menghujat Islam, tapi semua jadi Kristen semua di sana, gitu loh. Caramu salah. Saya juga tahu ini titipan dari ortodok dia. Karena ortodok ini kan baru di Indonesia. Dia mencari jemaat, mulailah dia. Faktanya si Metratron sendiri kan dia ketua paroki kan. Apa negatifnya? Kenapa? Karena sindikat luar negeri ini, tapi nggak semuanya ya, yang dari Jerman, yang dari Amerika, itu ingin menghancurkan para apologet di Indonesia, gitu loh. Ini fakta. Saya lihat kok berapa kali yang namanya Sofiatul atau Lani Ekowati itu kan konflik dengan Pak Bobom juga konflik dengan semua konflik. Karena kenapa? Dia membela Edis kok, gitu loh. Kenapa? Karena dianggap saya juga nggak ngerti itu. Mereka memakai nama apologet, sedangkan apologet kan membela iman Kristen. Yang dibawakan Edis kan membawa Quran dan hadis, gitu loh. Itu aja menamakan. Dia pendebat tapi mengatas nama rumah Pak Apologet. Betul, itu gimana itu? Betul. Yang cocok itu rumah kumpul kebo sebenarnya. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Betul. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Bersama sudah kita ketahui bagaimana Pak Bom habis dibongkar oleh herder Edis. Siapa itu Pak Bom? Bagaimana kondisi rumahnya? Terus apa benar dia mendirikan sebuah gereja? Semua dibongkar habis, teman-teman. Dibongkar sampai telanjang. Dan tentu saja Pak Bom itu didesak mundur oleh para laskar Polycarpus serta herder Edis. Dikatakan bahwa Pak Bom sudah mempermalukan kekristenan, sudah menjadi aib bagi kekristenan. Lebih baik Pak Bom mundur saja, pensiun, jangan lagi muncul di dunia diskusi lintas iman. Tentu saja teman-teman, Pak Bom tidak mungkin terima begitu saja. Apalagi Komal serta YouTube Pak Bom merupakan pendapatan utama bagi keluarga Pak Bom. Gimana anak Pak Bom mau sekolah, mau makan, mau hidup, kalau Pak Bom tidak memiliki Komal dan YouTube? Kita tahu, Pak Bom dulunya kontraktor, terus bangkrut. Ya, dikatakan tutup, bangkrut oleh Polycarpus ini, dan diakui juga oleh Pak Bom, iya sudah tutup. Sejak 2019 sudah tutup, teman-teman.
Jadi sekarang pendapatan Pak Bom Bom hanya dari donasi serta saweran-saweran yang dia dapat dari membuka komal diskusi lintas iman. Tidak ada pendapatan lain. Kalau Pak Bom Bom memang pendeta, masih mending. Masih ada pendapatan lain-lainnya. Masih ada persembahan kasih. Masih ada gaji dan perpuluhan. Tapi kalian sendiri sudah membongkar bahwa itu ternyata fiktif, kan begitu. Artinya Pak Bom Bom cuma berharap dari medsos ini. Dan kalian desak dia agar jangan lagi tampil. Tentu saja Pak Bom Bom tidak mungkin bisa terima hal tersebut. Anak Pak Bom Bom masih kecil, teman-teman. Masih sekolah. Pak Bom Bom sendiri butuh makan yang banyak. Butuh asupan protein dan gizi yang banyak untuk menopang bentuk badannya. Jadi tidak mungkin Pak Bom Bom mau pensiun begitu saja. Dan seperti yang sudah saya katakan, Pak Bom Bom mulai tampil, membela dirinya, mengatakan bahwa dia murni penginjilan, kenapa harus dijegal? Padahal sebelumnya dia yang menjegal orang. Tapi begitu Pak Bom Bom dijegal, dia seperti layaknya seorang Polikarpus, langsung menggunakan jurus playing victim, menggunakan jurus terzolimi. Dan di sini tentu saja Pak Bom Bom tidak sanggup kalau membela diri sendiri. Dia butuh pasukan, dia butuh tim yang bisa membela dirinya. Lia Kristen, Lidara dipanggil untuk menjadi pembela Pak Bom Bom. Begitu juga dengan seorang bapak yang bernama Coki, yang ternyata teman-teman, ini dulunya adalah tim dari Al-Hayat, Al-Mayat. Kelompoknya Sofiatul. Ini ring satunya Al-Mayat. Dan di sini Coki menjelaskan bagaimana dulunya Victory Alda di saat jadi DPO, di saat melarikan diri, itu dia yang tampung, teman-teman. Dia yang memberikan tempat tinggal buat Victory Alda. Dan dikatakan, kalau tidak percaya, silakan tanya kepada Ki Ahmad. Berani nggak dia sangkal bahwa dia pernah bersembunyi di rumah Bang Coki ini? Kita nggak tahu ya, Coki ini domisilinya di mana, dan kita sedang melacak, teman-teman. Karena Coki ini bukan orang yang sering muncul di dunia diskusi, dia sendiri bukanlah apologet, dia hanya muncul karena memang diminta oleh Pak Bom Bom untuk membantu melawan para herder-herder Edis ini. Coki sendiri dari penyampaiannya jelas sangat tidak suka dengan yang namanya Edis yang dikatakan sudah menyelewengkan kekristenan, sudah menyesatkan orang Kristen, kan begitu. Nah, ini seru ya. Coki, orang dalamnya Sofiatul, tentu saja tahu banyak, tahu seluk-beluknya. Dan ternyata Victory Alda dulu saat viral, sembunyi di rumah dia sambil dibantu urus permohonan visa untuk kabur ke Amerika. Dan kita tahu, permohonan visa Victory Alda ditolak, teman-teman. Tahun lalu ditolak. Dan tahun ini dia apply lagi, dan menurut kabar yang kita dengar, berhasil. Tetapi dia belum pergi karena crash dengan yang namanya Edis ya. Walaupun dia benci dengan Pak Bom Bom, tapi Victory Alda juga sedang tidak baik-baik saja dengan kelompoknya Edis and the Gang. Karena dia tidak setuju Tritunggal dibuang ke tong sampah. Dia tidak setuju Yesus masih punya Tuhan, dan dia tentu saja tidak setuju dengan yang namanya poligami adalah bagian dari kekristenan. Karena selama ini Victory Alda selalu menghujat Islam mengenai poligami. Jadi bagaimana mungkin dia setuju dengan hal tersebut? Inilah yang terjadi, teman-teman. Dan kita akan dengarkan dulu ya, bagaimana penjelasan dari timnya Pak Bom Bom, para pembela-pembela Pak Bom Bom. Dan saya perlu ketahui, saya najis untuk berbicara dan meminta
foto. Coba tanya kepada CP, kalau CP dengar ini, pernahkah dia memberikan foto-foto itu kepada saya yang disebarkan? Ya, klarifikasi. Ya, jangan jadi manusia biadab. Ya, foto-foto yang disebarkan itu saya sendiri tidak pernah tahu. Kalau saya mau jahat, saya tidak usah sebarkan foto. Saya tahu di mana dia tinggal. Saya tahu nama aslinya. Suami istri. Kartu keluarganya pun ada pada saya. Ngapain nyebarin foto? Tetapi saya bukan orang biadab seperti itu. Ya. Nah, kalau memang seperti itu, CP dengarkan ini. Metatron, kau dengarkan ini, manusia biadab. Dan Kiamat, kau dengarkan ini. Kalau kau memang benar-benar punya bukti, kau buka komalmu. Ya. Kau buktikan. Kalau memang saya melakukan semua ini, saya akan melepaskan semua ini dan saya tidak akan ada lagi di TikTok maupun di YouTube. Saya setiap hari, setiap malam di YouTube. Karena bagi saya TikTok ini tempat sampah. Bukan tempat pelayanan. Untuk sebagian orang, untuk sebagian manusia-manusia biadab. Ya. Jadi saya hanya mau mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena mungkin CP sakit hati, saya tidak jadi berangkat dan saya mengambil uang hak saya. Yang mungkin diharapkan kalau saya tidak berangkat, maka uang itu bisa untuk dia, itu mungkin. Tapi travel ada di bawah kendali saya. Maka kalau orang lain termasuk Winef, dia tidak jadi berangkat, hangus, tidak akan bisa kembali 1 rupiah pun. Ya, karena itu saya melakukan ini. Saya cukup klarifikasi, saya tidak akan lagi berbicara tentang klarifikasi ini. Cukup 1 kali saya klarifikasi. Dan itu jelas, ya. Dan itu cukup bagi saya. Dan saya tidak pernah lagi mau berbicara tentang ini. Tetapi kalau mau, silakan. Dari CP sendiri, dari Metatron, dari Kiamat, tunjukkan bukti-bukti, saya tantang. Kalau ada penggelapan uang yang dikatakan 160 juta berupa DP tersebut, buka datanya. Dan saya akan buka data dari sang donatur sendiri yang menyampaikan WA kepada saya. Kita buka. Oke? Itu saja. Dan 2 miliar kalau memang Metatron dan Kiamat CP bisa membuktikan bahwa di dalam kwitansi 160 juta itu ada penggelapan 1 rupiah saja. Begitu saja Bu Babe Lia dan saya. Iya, Babe. Ya, Babe jangan turun, aku 1 menit aja, 1 menit. ya, Babe saya baru dapat informasi Metatron itu sudah jadi buronan di Belanda. Dia nggak punya resmi izin tinggal. Jadi kemungkinan dia dalam waktu dekat dia akan pulang. Dia ada deportasi. Itu informasi. Saya tidak peduli Metatron mau jadi mayat, mau jadi apapun, saya tidak peduli dengan dia. Bodoh Dan saya amat tidak kan. Informasi. Terserah. Sekedar Karena info Jadi aja. gembel pun. Info karena Ya, saya hanya sebentar. Karena dia Saya mau dikenakan pasal berlapis, Babe. Ya, saya hanya mau mengklarifikasi nama saya. Saya hanya mau menjelaskan yang sebenar-benarnya. Semua terserah kepada yang mendengarkan.
Dan semua Iya. terserah daripada orang yang menilai. Itu saja. Iya. Terima kasih. Baik, Babe. Tuhan Terima Yesus kasih, Babe. memberkati. Babe jangan Saya turun dulu, mohon- Babe. Sabar dulu, Babe. Jangan turun dulu. Ini saya Apalagi? memposisikan diri saya ini netizen yang seharusnya hal-hal begini kan tidak perlu kami tahu, tapi menjadi tahu karena sudah di-up di publik. Jadi ini satu konsekuensinya pihak-pihak yang berkaitan ini memang mau tidak mau harus mengklarifikasikan seperti Babe lakukan sekarang supaya audiens yang sudah kemakan dengan rumor-rumor yang sampah itu tidak ditelan mentah-mentah. Nah, yang saya mau tanya begini, Babe. Apa hubungannya si Metatron ini dengan si Kiamat ini membuka atau meng-up di publik? Sementara mereka ini kan bukan yang ke Yerusalem sana, tidak ada hubungannya dengan tur sana kan? Kenapa sampai si Metatron sama si Kiamat ini malah ikut-ikutan gitu? Ya, jadi perkiraan saya yang saya dapat, Metatron dengan Kiamat ini, pertama Metatron kan dulu pernah saya permalukan dan dia sudah minta maaf. Pak Bom ingat nggak yang waktu kita debat Ya, masalah? dia kalah, Ya. dia kalah debat sama kita. Saya Nggak ada bisa apa-apa dia. videonya. Ya, saya ada videonya. Nanti saya akan buatkan VT. Dia minta maaf kepada saya dengan Pak Bom. Betul Pak Bom begitu? Ya. Dia nggak ada ilmu, berani nggak di sini kita Ya debat? intinya gara-gara kalah dengan ini ya Dulu. diskusi ya, oke. Ya. Terus Mana dia pertama, melawan Oke. orang senior? kedua, Dia punya dewa saja kalah. Pak. ya sabar dulu, diam dulu. Iya. Oke, lanjut Mulut, Babe. Kedua, Kiamat ketika debat di Superboy, dia menyatakan sendiri bahwa dia belum dibaptis. Kemudian saya buka, kalau memang belum dibaptis, jangan mengajarkan Alkitab. Di situ dia dendam kepada saya. Saya ada videonya. Dan ternyata dia ini ya sudah dibaptis percik waktu kecil, tetapi tidak percaya. Dia mengatakan di Superboy bahwa baptis percik itu tidak sah. Maka saya tidak mau dan saya akan baptis secara ortodoks. Artinya disitulah dia merasa mungkin saya permalukan. Tapi saya hanya bertanya di dalam debat itu. Dan dia simpan dendam. Ketiga, mungkin Metatron dan Kiamat ini budak-budak dari CP. Karena sedemikian mau mereka menjadi budak untuk menyebarkan fitnah yang mereka sendiri tidak tahu dan mereka sendiri tidak ada di dalam situ. Ya, sekali lagi direkam ini semua dan dibahas. Silakan, ya. Sekali lagi saya katakan, pertama Metatron sakit hati, debat beberapa waktu yang lalu dan dia sudah minta maaf. Kedua, Kiamat sakit hati kepada saya di Superboy. Silakan tanya Superboy, saya ada rekamannya, nanti saya akan buat VT-nya. Ketiga, mereka mungkin menjadi begundal-begundal dan budak dari CP untuk menyebarkan ini. Kenapa bukan CP sendiri yang berbicara? Sedangkan saya sudah berpuluh-puluh kali saya memberi WA kepada Winef dan CP untuk mengklarifikasi ini. Jangankan membaca, membuka WA saja mereka takut. Ya. Sekali lagi, saya ada bukti-bukti WA kepada CP sejak bulan November. Tapi saya lihat dia tidak pernah berani membaca. Ya, artinya manusia-manusia ini bukan manusia. Bukan laki-laki. Maka itu saya tantang saat ini, silakan buka data. Buktikan bahwa memang apa yang mereka katakan itu kebenaran. Kalau tidak, Tuhan yang akan berperkara kepadamu. Saya
Setiap hari saya sudah katakan Pak Bom, saya sedang sibuk apa Pak? Saya ini bekerja di pengadilan. Saya menangani ribuan kasus penipuan dan penggelapan. Ya. Ini harap diketahui. Ya. Saya saat ini sedang menangani satu kasus yang rumit. Kasus pembunuhan. Dan saya maju sebagai pembela. Jadi silakan kalau mau mengajukan gugatan hukum siapapun yang ada yang mendukung mereka, silakan ajukan gugatan. Ya. Silakan tampilkan bukti-bukti termasuk para begundal-begundal mereka yang mendukung mereka. Silakan, saya tunggu sampai kiamat. Sampai dunia ini berakhir, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, saya tunggu. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Babe sudah menjawab. Saya izin turun karena saya harus bertemu, saya pelayanan karena Ya, baik Babe. ada dua murtadin yang harus saya ketemukan untuk dibaptis. Terima kasih Kalia dan semuanya, terima kasih. Terima kasih Babe, Yesus. Tuhan Yesus memberkati Babe. Babe. Iya, shalom, shalom. Shalom Pak Lidara. Ketemu lagi kita. Shalom, 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 shalom. Ya udah. Silakan Pak Lidara. Ya gimana? Ada apa? Saya mau izin karena ini nanti mungkin kalau memang sudah selesai, kalau masih ada live saya naik lagi. Atau kalau memang bisa undanglah mereka ke sini naik. Iya, undanglah si CP. Teman-teman undang CP biar clear semua supaya jangan ada yang memanfaatkan situasi mau memanas-manasi keadaan. Karena kalau secara saya ya Babe ya, maaf. Kalau saya menganalisa di sini sebetulnya ini ada pihak yang memang mau memperonda, mau mengacaukan penginjilan karena ada misi tertentu. Lebih kepada saya merujuknya kepada si Metatron ini terutama. Kenapa begitu? Karena sebelum dia ungkap masalah ini tuh dia tuh selalu tuh kupas kejelekan hamba-hamba Tuhan di TikTok. Sampai dia kulik tuh. Apa dulu namanya Pak Bom juga dicek kan, dia cari sampai Pak Pendeta Apolos aja dia fitnah tuh. Dia fitnah. Tapi kan tidak terbukti. Saya boleh ngomong nggak sedikit aja? Apa Pak? Jadi gini ya, ini semua konflik ini ya berasal dari si penyesat Edis TV ini awalnya. Gitu. Amin, amin, Ya. haleluya. Ini fakta. Saya mengikuti ini. Tambah panas terus lagi. terang. Saya lama di Al-Hayat, ya. Saya lama di Al-Hayat. Kalau Anda nggak percaya tanya Sofiatul. Ya, saya tahu. Oke. Gitu. Saya tahu peristiwa ini. Jadi Saya semua Oke. awalnya dari si Saya izin penyesat dulu, Edis teman-teman. Sidabutan. Iya Babe. Iya, Babe, ya, Babe. Itu. Silakan. Shalom, Iya, shalom. Babe. Ya. Jadi semua penyesat dari si Edis. Jadi timbul pro kontra, mulai dari Pak Lidara, Pak Bom, Rudi Yohanes, ya, semua yang berkonflik dengan Edis Tipu itu semua di framing, dicari kesalahannya, dicari apa negatifnya. Kenapa? Karena sindikat luar negeri ini, tapi nggak semuanya ya, yang dari Jerman, yang dari Amerika, itu ingin menghancurkan para apologet di Indonesia. Gitu loh. Ini fakta. Saya lihat kok berapa kali yang namanya Sofiatul atau Lani Ekowati itu kan konflik dengan Pak Bobom, juga konflik dengan semua konflik. Karena kenapa? Dia membela Edis kok. Gitu loh. Kenapa? Karena dianggap saya juga nggak ngerti tuh. Mereka memakai nama apologet, sedangkan apologet kan membela iman Kristen. Yang dibawakan Edis kan membawa Quran dan hadis. Gitu loh. Itu aja Pendebat dia. menamakan. Dia pendebat tapi mengatas nama rumah Pak Apologet. Betul, Itu ya. gimana itu?
Betul, yang cocok itu rumah kumpul kebo sebenarnya di situ. Aduh, Ya, no comment. Jadi Nggak. saya terserah. Ya bukan, gitu loh. Terus mengenai kiamat, kiamat ini buronan nginep di tempat saya waktu itu. Jadi jangan macam-macam kau kiamat, gitu loh. Saya udah nasihatin kiamat ini, kau jangan menyudutkan Protestan, gitu loh. Ya, saya udah bilang Tanah Batak di Sumatera Utara, no mention, itu tadinya Parmalim, ya. Dia tidak perlu menghujat Islam, tapi semua jadi Kristen semua di sana, gitu loh. Caramu salah. Saya juga tahu ini titipan dari ortodok dia. Karena ortodok ini kan baru di Indonesia. Dia mencari jemaat, mulailah dia. Faktanya si Metratron sendiri kan dia ketua paroki kan. Jadi ini memang ada unsur politik juga di sini. Digabunglah. Nah, ini kan ribut nih. Kembali ke masalah kiamat ya. Waktu itu kan dia ditolak visanya, gitu loh. Kabur nginep di tempat saya. Kalau nggak percaya tanya orangnya, gitu loh. Jadi jangan macam-macam lah kiamat, gitu loh. Si Metatron juga ini si Edwin Huta Barat ini manusia kardus satu nih. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Waktu itu dia saya tantang, ayo kita ketemu di Blok M, saya bilang. Kau jangan macam-macam. Jadi inilah manusia pertama yang membuka data pribadi orang, data apologet. Pak Bobom sendiri pun dibuka datanya istrinya dan anaknya oleh yang namanya Metatron. Tapi kalian kelompok-kelompok luar negeri, kenapa nggak bilang Metatron ini Yudas Iskariot? Sofiatul pun dulu pernah mau dibuka fotonya, pernah mau dibuka datanya, gara-gara pertikaian masalah masoret teks mengenai sejarah Alkitab, gitu loh. Mau diancam kan? Jadi manusia Yudas Iskariot itu sebenarnya cocok disematkan kepada disematkan Edwin Huta Barat, ke gitu loh. Dia yang pertama. Sekarang pantas nggak anaknya Pak Bom disepil? Saya ikutin kok. Iya, nggak pantas loh. Iya, Itu udah tapi kelewatan. kelompoknya Yuli, kelompoknya Reda Marbun, si Muka Bemo itu, ya kan? Mana dia? Nggak berkomentar. Jangan begitulah, Reda Marbun, gitu loh. Metatron itu kau piara di sana setelah diusir oleh Paul Chang, gitu loh. Ya, kau jangan macam-macam lah kalian di sana. Saya udah marah. Saya sebenarnya bukan apologet ya, Bulia ya. Cuma saya lihat beberapa tahun ini kok konflik internal ini jadi makin menggila. Jadi konflik kepentingan saya lihat. Penginjilan ini jadi terdegradasi, gitu loh. Ini kan awal mulanya dari edisi Sidabutar si pengemis donasi ini, gitu loh, yang mendirikan rumah kumpul kebo, gitu loh. Ini dia edis tipu ini sudah menghina Kristen, gitu loh. Menantang awalnya kan masalah penyalipan adalah rencana iblis. Terus semua yang tidak setuju dengan edis tipu dikatakan Kristen itu gila. Ini kan udah penistaan orang Kristen sebenarnya. Penghinaan edis tipu terhadap apologet lain, kritik edis tipu berarti ingin numpang ngetop viewer. Jadi orang-orang yang membicarakan edis tipu dianggap numpang viewer. Aduh, pengajaran teologi Kristen edis tipu sudah banyak menyesatkan Kristen unyu-unyu. Apalagi dibilang Tritunggal dibuang tong sampah. Dunia apologet Kristen sudah rusak oleh dia, dan damage ini sudah ditertawakan oleh Islam. Bahkan ada statement dari Islam, kalau Kristen meski giat melakukan penginjilan, kita atau Islam katanya nggak perlu lagi merepot-repot menangkal Islam menjadi murtad, tapi Kristen akan hancur sendirinya dengan kondisi seperti ini. Coba bayangkan, Tritunggal dibuang tong sampah, dia melegalkan poligami, ya. Jadi orang-orang ini munafik semua nih, kelompok-kelompok luar negeri ini nih yang mendukung. Saya tahu kok beberapa dari kelompok luar negeri ini ingin Indonesia chaos, gitu loh. Jadi Pak Bom, saya support Anda Pak Bom, gitu loh. Nggak usah takut Pak Bom, tetap fokus, kita serang si Edis ini. Ini udah penipuan ini. Serang ajarannya Pak ya, Serang ajarannya Pak. Serang ajarannya, betul. Bukan pribadinya. Kita serang ajarannya. Betul. Pengajarannya ini harus kita tentang. Sebentar Mister Logika, sebentar Pak ya, Gitu loh. sebentar ya. Pengajarannya Lanjut, Pak. ini yang harus kita tentang. Masa dibolehkan poligami?
katanya hanya karena gereja melarang poligami di Alkitab banyak katanya sekeranjang ayat-ayatnya. Ini kan udah gak benar gitu. Tapi mana ke kelompok mereka mengkritisi Edis, mengecam pernyataan Edis? Nggak ada kan? Semua tuh nggak peduli. Yang penting Edis tipu itu menghujat Islam karena ini yang dimaui oleh mereka. Gitu. Izin Bunda, jadikan saya moderator Bunda, biar saya sterilkan komen di bawah. Bunda. Gitu. Jadi tolonglah kita yang di Indonesia ini tetap kayak Pak Bom Bom. Saya salut sama dia gitu loh. Pengajaran dia benar kok. Terlepas dia mau pendeta kayak mau, saya nggak peduli gitu loh. Ini kan unsur-unsur kebencian, unsur-unsur kebencian yang digaungkan oleh kelompok-kelompok mereka ini. Dicari kesalahannya, kayak Rudi aja, Rudi Yohanes. Dicari semua kesalahannya. Saya bilang, Le, kau nggak usah takut, Le. Gereja ada, ini ada, semua ada. Hantam, Le. Somasi itu si Francisca. Saya bilang gitu. Jadi nggak usah takut lah Pak Bom Bom. Terus melakukan penginjilan. Pak Bom Bom udah benar gitu loh. Apapun yang dikatakan orang, terus I support you, gitu loh. Jadi gitu Pak Bom Bom. Nggak usah jadi mengecil Pak Bom Bom. Biarin aja. Buktikan. Kalau buktikan itu kan biasanya kan loh yang mengatakan bukan pendeta itu kan sinode, ketua sinodenya yang harus ada surat tertulis. Yang angkat suara, betul. Iya. Angkat Bukan mereka yang berwenang untuk kelompoknya si Bemo Marbun CS ini siapa sih sebenarnya? Gitu loh. Nggak tahu, pencemooh, Komal pencemooh. Komal pencemooh. Apalagi nama Yuli. Tidak tenang. Si Yuli tidak ini. tenang hidupnya kalau nggak bahas pribadinya Pak Bom Bom. Sebentar Bang Coki. Jadi bukan begini loh. Saya mau clearkan. Saya udah panas hati dari kemarin. Saya mau naik ini nggak pernah bisa gitu loh. Saya harus speak up ini. Saya bukan apologet ya. Cuma saya pemerhati Bang Coki, para Bang penginjilan Coki. di Indonesia ini harus tetap eksis. Ini kan mereka mau menghancurkan penginjilan di Indonesia sebenarnya. Pengen dirauk semua. Sekarang lucu ya. Tingkat pendapatan orang Indonesia ya UMR itu cuma 66 juta. Di Amerika itu minimal orang harus dapat 40 juta. Sekarang wajar nggak Edis tipu minta sumbangan Indonesia? Harusnya kan kebalik, dari luar itu nyumbang ke sini gitu loh. Ini enggak, Bukan ini dari udah Indo modus ke- gitu loh. Udah modus. Jadi itu aja. Saya Bulia, saya setuju Anda walaupun Anda sering kena doxing gitu ya, Anda tetap kuat, tetap Bulia. Saya dukung Anda Bulia. Silakan lanjut teman-teman. Iya, karena kita lagi bukan sedang membicarakan gelar seseorang, tetapi membicarakan pengajarannya. Kita di sini menghardik ajarannya. Jadi kalau saya secara pribadi, saya tangkapnya begini. Kenapa ada pengikut-pengikutnya si Edis atau saya menyebutnya Edis ini. Kenapa sampai sebegitu kejamnya mereka sampai ke ranah pribadinya Pak Bom Bom? Karena mereka ini mau mengalihkan perhatian audiens untuk supaya tidak fokus lagi ke ajarannya kristologinya si Edis yang sesat ini. Makanya mereka menyerang pribadinya Pak Bom Bom supaya audiens yang Kristen awam-awam ini terkecoh. Akhirnya terfokuslah karena apa? Kita manusia ini kan keponya ini loh, nggak bisa tinggal. Jadi kalau berbicara pribadi orang itu paling senang banget. Bukannya lagi mencari kebenaran pengajaran yang benar, tetapi sibuk mencari pribadinya orang. Nah, orang-orang seperti itulah orang yang tidak mau belajar yang benar, tidak bisa bedakan mana yang membicarakan pribadi, mana yang membicarakan pengajaran. Bayangkan saja, Komalnya Reda ini setiap hari membahas pribadinya Pak Bom Bom. Si Yuli ini setiap hari membahas pribadinya Pak Bom Bom. Jilat ludahnya sendiri, selalu berkata, sudahlah, saling memaafkanlah, saling mengampunilah. Tapi dengan Pak Bom Bom saja dia tidak maafkan. Malah sampai ke rumahnya Pak Bom Bom melibatkan istrinya. Ini kan kacau. Seakan-akan mereka ini sudah sempurna. Menuntut Pak Bom Bom jujur, sementara diri mereka belum tentu jujur dalam diri mereka. Satu lagi, Aduh, saya memang tambahin Bulia. kacau. Saya tambahin Bulia. Mengenai Yesus punya Tuhan. Ya. Yesus punya Tuhan. Itu kan kita menentang semua orang Kristen. Kalau memang Yesus punya Tuhan berarti benar dong omongan Muslim. Berarti kita setuju dengan Muslim. Apa bedanya Yesus punya kita Tuhan. dengan Muslim Apa bedanya kan? dengan Muslim? Iya. Tapi yang anehnya, yang namanya si Sofiatul itu membackup pernyataan Edis tipu. Bahkan ya, dia mengambil statementnya si siapa?
si Deki Ngadas yang 5 tahun yang lalu setuju kalau Yesus punya Tuhan. Tapi dia nggak baca updatean si siapa namanya Deki Ngadas yang sekarang ini. Dia nggak setuju. Lihat konteksnya, digituin kan. Jadi ini Sofiatul picky cherry dia, memilih-milih. Sedangkan Justru kan Pak Deki Gadas kan dia hardik banget tuh si Edis iya, itu. enggak, yang saya maksud gini, Sofiatul mengambil contoh yang mendukung statement Edis itu 5 tahun yang Iya, lalu. padahal kan adminnya Deki Gadas sudah pernah naik di Komal. Iya. Dia mengklarifikasikan bahwa Viti itu Pak Deki Gadas itu merespon menanggapi ajaran SSY. Betul. Makanya beliau menyampaikan hal demikian. Bukan berarti itu satu pembenaran seakan-akan Edis berkata demikian, Deki Gadas juga mendukung. Itu keliru, bukan. Enggak, yang saya maksud gini Bulia, Sofiatul mengambil apa yang artinya dia Iya, mereka ini kan ambil jadi mengambil untuk membenarkan sampel. statementnya si Edis. Betul, kayak Pak Bobom kan di WA Iya. tuh. Pak Bobom di WA. Kalau Yesus nggak punya Tuhan, berarti Yesus ateis. Itu perkataannya Deki Ngadas yang di copy paste via WA untuk WA Pak Bobom dan WA-nya Rudi Yohanes. Saya tahu dia ngambil dari mana. Makanya Sofiatul mendukung juga. Nih liatin nih, Ketua STT Deki Ngadas, dia setuju kalau Yesus punya Tuhan. Itu 5 tahun yang lalu. Nah, Deki Ngadas klarifikasi lagi di YouTube-nya Iya. sekarang ini, gitu loh. Betul. Tapi yang bingungnya, kalau Sofiatul konsisten, harusnya dia juga lihat dong penyalipan rencana iblis itu dikritik habis oleh Deki Ngadas. Jadi ini Iya. manusia kardus semuanya nih. Jadi apapun statement yang mendukung pernyataan Edis tipu itu diambil meskipun itu udah usang 5 tahun yang lalu. Jadi aneh orang ini. Lanjut. Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar enak diminum tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi Madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualaf MC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam baduy untuk vitalitas, madu teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan baduy yang berasal dari hutan baduy, dan madu akasia, bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli, silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee, dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Oke, kita sudah dengar ya teman-teman bagaimana penjelasan dari Coki dan juga dari Lidara sendiri ya. Lidara akhirnya muncul setelah sekian lama ngumpet, setelah sekian lama sembunyi. Karena mungkin menurut dia toh semua orang juga sudah tahu. Semua orang juga sudah mendengar bagaimana penipuan yang dia lakukan. Ya sudahlah, kan begitu. Terima saja. Pilihan dia antara tetap sembunyi atau masa bodoh. Kan begitu. Dan inilah yang dia pilih, masa bodoh saja. Yang penting dia fokus ya untuk membela Pak Bom dan mengalihkan isu. Sama seperti yang dilakukan Reda Marbun dalam mengalihkan isu bahwa Edis menyesatkan kekristenan. Coki sendiri sudah menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari strategi timnya Edis untuk mengalihkan isu dari perhatian orang-orang Kristen kepada pengajaran Edis. Edis sendiri bukanlah apologet. Edis setiap hari membahas Islam. Dan dia tidak ngerti tentang kekristenan. Terbukti dari statement-statement dia, kalau menjelaskan kekristenan selalu berakhir blunder. Selalu berakhir menjadi sebuah polemik yang menghancurkan kekristenan. Coki sendiri mengatakan, semua konflik ini dimulai dari Edis, yang membawa roh perpecahan, membawa roh kumpul kebo, teman-teman. Sebuah roh yang sangat mengerikan. Semangat kumpul kebo Edis ditularkan kepada semua pengikutnya. Dan kita bisa lihat, makin ke sini, makin ngeri kumpul kebo mereka. Rumah kumpul kebo, luar biasa sekali ya. Coki sendiri menjelaskan bahwa
ini ada politik yang dilakukan oleh Metatron serta Victory Alda untuk menaikkan yang namanya ortodoks. Kita bisa lihat, ortodoks ini dulunya sangat tidak laku, teman-teman. Sangat tidak laku. Daniel Biantaro setengah mati memperkenalkan ortodoks. Dan sekarang kita bisa lihat makin banyak Polikardus yang menganut ajaran ortodoks. Contoh, ada yang namanya Edwin Metatron. Dia adalah paroki ya, ketua parokinya teman-teman. Terus ada Agatha of Palermo, ya, alias Magdalena Lumban Gaul. Agatha sendiri itu sebelumnya bukanlah ortodoks, tapi terpengaruh oleh Edwin Metatron. Victory Alda sendiri juga sama. Dulunya dia bukan ortodoks, tapi jadi ortodoks. Terus ada lagi Elia Miron yang juga menjadi ortodoks. Padahal dia sering diundang, dibayar oleh gereja-gereja karismatik. Elia Miron sendiri diduga punya niat ingin menarik orang-orang karismatik pindah ke ortodoks. Itulah kenapa sekarang dia mulai tidak mendapatkan panggung, tidak lagi diundang di gereja-gereja karismatik. Karena gereja-gereja sudah mencium ada maksud dari Elia Miron untuk mencuri domba-domba mereka. Jadi ini cukup mengejutkan. Kok tiba-tiba semua jadi ortodoks, teman-teman? Tiba-tiba ya, banyak sekali yang jadi ortodoks. Padahal dulu bukan ortodoks. Atau di ortodoks sendiri mungkin lagi ada promo ya. Siapa yang berhasil menarik orang mungkin dapat percentage, dapat hadiah, atau dapat apa, kita nggak tahu. Sehingga begitu agresif mereka ini mencari orang-orang dari domba kandang lain untuk masuk ke kandang mereka. Bahkan mereka nggak segan-segan membuat intrik-intrik dan politik-politik ya. Coki sendiri kembali menyonding, kembali membahas tentang pertama sekali orang-orang saling membuka data. Kita ingat teman-teman, Edwin Metatron memang adalah orang yang pertama nge-spill, mendoxing identitas apologet ataupun Polikardus yang lain. Pertama sekali Pak Bom itu dibongkar oleh Edwin. Dan kenapa Edwin Botak ini tidak disebut Iskariot? Padahal dialah yang pertama sekali membongkar identitas orang. Baru kemudian dibalas oleh Pak Bom dengan membongkar identitas Victory Alda dan lain-lain. Jadi menurut Coki yang harus disalahkan yang pertama dong. Jangan yang ngerespon. Jangan gitu kan. Padahal semua salah. Padahal kalau kita lihat semua salah. Tapi inilah upaya dari Coki untuk membela Pak Bom ya, dari serangan-serangan header ini. Dan kalau dibilang di sini tukang tipu, menyesatkan dan sebagainya, saya rasa nggak perlu saya komentar lagi. Hanya orang Kristen yang gila yang mengatakan Edis itu benar. Menurut saya ya. Karena apa yang diajarkan oleh Edis itu jelas-jelas bukan Kristen. Itu mungkin Kristen jenis baru gitu. Atau yang lebih dikenal dengan nama Edistarian dan juga herder. Agama herder, teman-teman. Karena memang sangat bertolak belakang dengan kekristenan. Protestan, walaupun melakukan protes terhadap Katolik, masih banyak ajaran-ajarannya yang mirip. Walaupun secara garis besar beda ya. Contohnya setelah meninggal kemana beda. Terus konsep keselamatannya beda. Kan begitu. Yesus yang digambarkan, Yesus yang berbeda juga. Tetapi yang dijelaskan oleh Edis ini jauh lagi lebih berbeda. Dan dikatakan memang menurut Coki ya, yang memang sudah cukup lama ada di grup Al-Hayat yang berdomisili di Amerika, ada upaya dari kelompok luar negeri ini ingin membuat Indonesia chaos. Ingin membuat Indonesia rusuh. Terus orang-orang Kristen pasti bertanda tanya, kenapa mereka ingin buat rusuh Indonesia? Nggak mungkin dong. Apa tujuan dari Edis and the Gang membuat rusuh Indonesia? Bukankah kalau Indonesia rusuh, orang Kristen juga akan jadi korban. Orang Kristen juga akan menerima dampaknya. Di sini saya mau jelaskan teman-teman. Tujuan kenapa Indonesia harus rusuh, agar mereka gampang mendapatkan asilum.
hanya dengan rusuh Indonesia, maka mereka akan dapat suaka. Kalau enggak, susah teman-teman. Mereka nggak punya alasan untuk bisa diberikan asilum. Apalagi di bawah pemerintahan Donald Trump, teman-teman. Makin susah. Kalau Indonesia chaos, mereka punya alasan. Lihat nih, Indonesia lagi rusuh. Maka gampang untuk bisa dapat yang namanya suaka. Ini mirip dengan kejadian 98, teman-teman. Di tahun 98, kalian mau dapat suaka di Australia, ya, di Amerika, itu gampang sekali. Kalau kalian warga Indonesia, mohon suaka langsung di ACC. Karena memang kondisi Indonesia itu diketahui oleh global lagi sangat chaos. Lagi sangat rusuh. Kalau sekarang nggak bisa. Saya ingat teman saya, pernah ya, waktu kejadian 212, dia jadikan video 212 sebagai alasan permintaan asilum. Ditolak, teman-teman. Ditolak oleh pemerintah Amerika. Jadi memang Edis and the Gang pengen Indonesia chaos. Dan dia nggak akan peduli juga dengan Kristen-Kristen yang ada di Indonesia. Mau nanti jadi korban, mau meninggoy, mau apapun, mampus itu. Yang penting duitnya sudah ditransfer ke Edis. Ya. Ini kan dibilang UMR Indonesia itu jauh di bawah Amerika. Amerika tuh 50 juta, 70 juta sebulan gitu. Indonesia 5 juta. Tetapi kenapa Edis malah minta duit dari orang Indonesia yang notabene jauh lebih sedih hidupnya? Betul nggak? Netizennya itu banyak yang masih rumah sewa, masih makannya mungkin sehari cuma sekali. Edisnya makan enak, makan daging, pesta pora, beli rumah. Cobalah. Seharusnya kan dialah yang dari Amerika membantu orang-orang yang di Indonesia. Coba lihat. Saudara-saudara muslim kita yang di Amerika, banyak loh yang setelah bekerja di Amerika mensupport dakwah orang-orang yang ada di Indonesia. Bahkan saya kenal beberapa yang di luar negeri, di Eropa dan di mana-mana teman-temannya, yang menjadi penyupport dari teman-teman kita yang berdakwah. Termasuk di yayasan-yayasan Islam ya. Macam APII, itu banyak juga mendapatkan bantuan support ya, donatur-donatur dari luar negeri gitu. Termasuk dari Amerika. Kenapa? Uang mereka lebih besar kok. Mereka tergerak membantu dakwah di Indonesia. Beda dengan Edis, dia di Amerika malah dia minta duit dari orang di Indonesia. Saya ingat cerita dulu, ada seorang anak kecil yang setengah mati nabung, dan supaya Edis bisa pulang dari Singapura saat itu, dia transfer, dia pecahkan celengan. Bayangkan, dia pecahkan celengan untuk Edis. Tapi uangnya malah difoya-foyakan oleh Edis saat itu. Inilah yang mengerikan ya. Dan mereka sendiri kebingungan. Coki, Pak Bom kebingungan. Kenapa Sofiatul ini membela Edis mati-matian? Membackup Edis. Begitu gilanya. Mencari-cari video yang bisa digunakan untuk mendukung pernyataan Edis. Saya nggak ngerti apakah Coki, Pak Bom pura-pura bodoh, atau mungkin mereka nggak mau ya menyerang Sofiatul yang memang pernah membiayai mereka. Apapun ceritanya, Sofiatul itu pernah nanam saham di tempat Pak Bom. Pelayanan Pak Bom sering disupport, sama seperti yang diterima oleh Oki saat ini. Oki sewa rumah 7,5 juta dari Sofiatul. Ini membuat mereka susah untuk melawan Sofiatul. Sofiatul pintar, di mana-mana dia tanam saham ya. Sehingga Oten-Oten jadi tidak berani melawan dia. Jadi Pak Bom sendiri jelas tidak berani dengan Sofiatul, ya, padahal dia tahu Sofiatul mendukung Edis karena Sofiatul adalah Edis. Mereka satu di dalam penghujatan, teman-teman. Hubungan Sofiatul dan Edis itu sama seperti hubungan Yesus dan Bapa. Nggak bisa dipisahkan. Apalagi mereka sudah terikat dengan hubungan kumpul kebo. Ya. Ini makin nggak bisa berpisah lagi. Ada hubungan kumpul kebo yang merekatkan hubungan mereka. Jadi kalau dibilang kenapa backup, kenapa gila-gilaan membantunya, kalian tahu jawabannya. Tapi kalian sendiri yang nggak berani ungkap ke publik ya. Saya berharap teman-teman Kristen berani jujur, ya, ikuti apa yang kami sampaikan,
bahwa memang terjadi kumpul kebo itu. Padahal Coki udah bilang kan, itu bukan rumah apologet, itu rumah kumpul kebo. Tapi kenapa Sofiatul nggak berani disinggung? Lucu juga gitu kan. Udah bilang itu rumah kumpul kebo, Edisnya disinggung, Edisnya dihajar. Tapi Sofiatul yang merupakan penghuni rumah kumpul kebo tersebut nggak berani disentuh. Lawak lihat mereka ini. Masih ada ketakutan. Jadi nggak bisa plong untuk menjelaskan. Nggak berani gitu. Kasihan sekali ya. Itulah saya bilang kalau orang sudah disuap, ya, udah dapat makan dari uang-uang yang begini, itu membuat kalian tidak bisa mandiri, tidak bisa berdikari gitu. Itulah kalau saya dari dulu paling pantang yang beginian. Saya maunya itu tetap bisa berdiri atas ya kaki saya sendiri, saya bisa ambil keputusan sendiri. Oke, sekian dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak, yang udah mendukung, dan jangan lupa juga supaya tambah mantap nonton Polikardus Baku Hantam, dibeli mau di madunya ya teman-teman ya. Aduh, jadi keplek kok mulut sendiri. Ya, jadi teman-teman kita ada menjual madu asli, mulai dari 40.000 sudah dapat setengah kilo ya. Link pembelian sudah saya taruh di deskripsi video. Bagi yang belum biasa belanja online, bisa juga melalui WhatsApp yang tertera. Ada berbagai jenis madu asli yang kita jual, madu ternak, madu hutan, dan madu hitam juga. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.